teman-teman, berikut ini adalah file Excel dari website BPS yang kita unduh tadi setelah dibuka. Kemudian, jika masih terdapat tulisan protected di atas ini ya, di bagian atas, kemudian ada tulisan enable editing, kalian klik dulu karena tanpa mengklik enable editing maka file ini tidak bisa diutak-atik atau diubah. Sekarang kita perhatikan angka-angka di dalam tabel ini ya. Nah, ini jumlah penduduk hasil proyeksi menurut provinsi dan jenis kelamin dalam ribu jiwa. Jadi artinya semua data ini adalah dalam ribuan jiwa. Jadi kalau misalnya data penduduk misalnya ya, Sumatera Utara, kita lebarkan dulu biar terbaca. Penduduk Sumatera Utara jenis kelamin laki-laki pada tahun 2018 adalah di sini di kolom ini tertulis 7.229,4. Artinya jika dalam ribu jiwa artinya di sini jumlah yang dimaksud adalah 7.229.400 jiwa gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita lakukan operasi matematis itu belum jalan, teman-teman. Kita coba di sini, ini B5 maksudnya adalah kolom B, kemudian baris kelima. Jadi yang dituliskan sama dengan ini adalah cuma perwakilan nomor dari kolom tabelnya aja ya. Mewakili kolom dan baris dari tulisan data itu. Kita ulangi lagi sekali lagi. Jadi kenapa saya tulis sama? Jadi misalnya untuk melakukan operasi matematis kita perlu menulis sama dengan dulu. Nah, ini kalau sudah ada sama dengan, ini operasi matematisnya sum, max, average, if dan seterusnya. Operasi matematis atau rumus matematis itu bisa dimasukkan. Demikian juga jika kita akan melakukan operasi matematis secara manual atau ditulis gitu, tambah kali kurang itu bisa ya dengan manual seperti ini. Ini contoh sederhana aja bagi pemula ya. Nah, ini kalau misalnya kita jumlahkan misalnya, katakanlah laki-laki 2018 di Sumatera Utara, itu kemudian kita ditambah penduduk perempuan di Sumatera Utara pada 2018. Ya. Nah, ini kita klik. Nah, itu keluar value ya. Value ini artinya kan tidak berjalan. Operasi penambahan tadi itu tidak berjalan. Berarti ada yang salah, ada yang tidak sesuai format tulisan ini, ada yang tidak sesuai dengan format Excel yang dimaksud. Ini artinya data ini masih dalam bentuk teks biasa gitu. Jadi angka-angka ini dianggap sebagai tulisan huruf biasa sehingga tidak mungkin dijumlahkan gitu ya. Agar ini menjadi angka, ciri-cirinya adalah semua tulisan angka itu rata kanan. Kalau dia masih rata kiri, itu artinya angka-angka ini masih dianggap sebagai huruf-huruf biasa atau notasi-notasi biasa gitu, atau seperti huruf alfabet A, B, C, D lainnya. Untuk bisa dilakukan operasi matematis, maka dia perlu rata kanan. Kita juga perlu perhatikan di sini, oke dihapus dulu ya. Kita perlu perhatikan di sini ada separator ribuan dan desimal. Kita bisa memilih menggunakan titik dan koma. Saya contohkan separator ribuan. Ini biasanya kita menulis ribuan di Indonesia seperti ini ya. 5.000 misalnya, 5.03 kali. Ini artinya 5.000. Ini kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, ini 5.00 ini bisa diartikan sebagai 5,0 desimalnya itu 3 gitu. Jadi bisa disesuaikan gitu. Nah, kalau dikoreksi satu-satu kan lama ya. Nah, ini karena ini bacaannya adalah pembacaannya adalah ini satu angka belakang koma, jadi desimalnya itu cuma terdapat satu angka desimal dan ini titik ya.
Nah, ini kita bisa blok dulu semuanya, blok dulu datanya. Setelah diblok, baru kemudian kita Ctrl H. Nah, ini untuk mereplace kita ganti tanda find what-nya itu titik itu, tanda titik. Find what kita klik tanda titik, kemudian diganti dengan koma supaya desimalnya itu separator desimal atau pemisah desimal itu menggunakan koma. Kita replace all saja. Nah, ini sudah seluruh data itu sudah rata kanan, dan ini koma itu menjadi pemisah desimal. Ini tanda koma, ini menjadi pemisah desimal. Jadi ini saya jelaskan lagi, ini misalnya 5000. Ini kan kita titik itu biasanya kita gunakan sebagai pemisah ribuan ya. Nah, ini pemisah ribuan artinya. Tapi kemudian misalnya 5000,4. Nah, 0, antara 0 dengan 4 itu ada pemisah desimal. Pemisah desimalnya dalam bentuk koma gitu ya. Nah, ini kita dihapus saja dulu. Nah, ini sudah bisa dilakukan operasi matematis. Kita cek. Tulis sama dengan di sini. Contoh, laki-laki tahun 2018, kemudian ditambah perempuan 2018. Nah, ini operasinya sudah berjalan. Kita cek, berapakah jumlah penduduk Aceh 2018, laki-laki dan perempuan? Jumlahnya adalah 5.243.400 jiwa. Ditulis sebagai 5.243,4 gitu ya. Ini berarti sudah berjalan. Kalau operasi matematisnya sudah bisa menghasilkan operasi matematisnya bisa menghasilkan angka, maka sudah berjalan gitu. Nah, ini sekarang kita bisa mencoba untuk mengetahui seks rasio dari tiap provinsi menurut tahun ya. Kita ketik misalnya nama kolomnya dengan SR 2018. Ini artinya adalah seks rasio. Ini kode saja sih, kalian bisa pilih bisa menulis seks rasio gitu. Tapi kan agak panjang. Jadi ini supaya singkat saja saya nulisnya SR 2018. Ini seks rasio adalah perbandingan jumlah laki-laki dibanding jumlah perempuan per 100 jiwa. Secara sederhana seperti ini, kita dalam menghitung selalu gunakan sama dengan, baru kemudian pembilang dan penyebutnya ya. Nah, ini pembilangnya adalah laki-laki, kemudian dibagi itu notasinya menggunakan garis miring. Sebab kalau menggunakan tanda titik 2 seperti ini artinya sampai, dari B4 sampai. Saya kasih contoh, B4 sampai, kalau misalnya ini kan harusnya gini ya, laki-laki dibandingkan, jumlah laki-laki dibagi dengan perempuan. Nah, itu kalau kita ngetiknya titik 2 di dalam Excel, itu dimaknai sebagai dari sampai gitu, sampai ke kolom, ke baris berapa gitu. Nah, ini cuma jadinya ya seperti ini. Karenanya dalam operasi matematis untuk dibagi, untuk notasi dibagi kita gunakan per saja. Nah, ini jumlah laki-laki tahun 2018 tentu harus dibagi dengan jumlah penduduk di tahun yang sama, yaitu jumlah perempuan di tahun 2018. Nah, seperti ini. Baru kemudian dikali 100. Ini rumus seks rasio yang umum ya. Maksudnya rumus seks rasio laki-laki dibanding perempuan dikalikan 100. Nah, seperti ini. Setelah jadi 1,
Baru kemudian kita kan nggak mungkin mengerjakan satu persatu, nanti lama dan tidak efisien waktu. Kita tinggal tarik, klik ke kiri, klik mouse yang sebelah kiri ya, kemudian ditarik ke bawah untuk mengopi rumusnya sampai ke bawah. Sampai ke bawah sini boleh, agar mengetahui seks rasio Indonesia tahun 2018. Nah, sudah jadi. Tapi seks rasio itu tidak ada desimal. Jadi normalnya data seks rasio itu bulat, tidak ada desimal. Karena perbandingannya ya hanya dalam 100 perempuan itu terdapat berapa laki-laki gitu. Nah, ini bisa kita hilangkan, desimalnya ini bisa kita hilangkan dengan decrease desimal. Ada di atas. Nah, ini kita pilih decrease desimal supaya desimalnya itu dibulatkan ke atas ya. Nah, gitu, seperti itu. Seperti ini hasilnya seks rasio pada tahun 2018. Kalian bisa lanjutkan ke 2019 dan 2020. Nanti kemudian kita akan lakukan analisis mengenai perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan menurut provinsi. Misalnya di Aceh lagi ya, karena tadi yang dilakukan pertama kali Aceh. Nah, ini imbang ini. Dari 100 perempuan terdapat 100 laki-laki. Sementara kalau di sini Sumatera Barat pada tahun 2018 dari 100 perempuan terdapat 99 laki-laki. Gitu. Jadi